Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu guru dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai strategi organisasi pergerakan nasional dan kehidupan bangsa Indonesia di zaman Jepang. Namun, sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shiragin Quinsa. Saya Ebi Rahmat Andika. Nama saya Hikmah Sahli. Nama saya Natasha. Dan saya Siti Inayah. Selanjutnya, mari langsung saja kita mulai ke penjelasan materi. Strategi Pergerakan Nasional. Pergerakan Nasional Indonesia ditandai dengan munculnya organisasi modern pertama, yakni Budi Utomo. Setelah munculnya Budi Utomo, perjuangan yang awalnya menggunakan senjata fisik berganti menjadi perjuangan melalui organisasi-organisasi modern yang dibentuk oleh kaum cendekiawan atau intelektual. Maka terdapat dua strategi perjuangan yang dilakukan oleh organisasi pergerakan nasional pada tahun 1920 sampai 1942. Strategi perjuangan yang pertama, bersifat radikal dengan taktik non-kooperatif. Strategi perjuangan radikal non-kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menantang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri. Berbagai organisasi radikal di Indonesia antara lain Serikat Islam, Pemimpin Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan PNI. Strategi yang kedua, bersifat moderat dengan taktik kooperatif. Strategi bersifat moderat dengan taktik kooperatif merupakan perjuangan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Upaya yang dilakukan dengan taktik kooperatif antara lain mengirimkan wakilnya ke Volkat di Dewan Rakyat. Tujuan adalah dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Organisasi nasional Indonesia yang bersifat modern dengan taktik kooperatif antara lain Querindo, Parindra, dan GAPI. Perbedaan perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan strategi radikal dan moderat. A. Cara perjuangan yang dilakukan kalau radikal tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sedangkan kooperatif mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan politik, sedangkan moderat menginginkan kemerdekaan ekonomi terlebih dahulu baru kemerdekaan politik. Kehidupan bangsa Indonesia zaman penduduk Jepang. Masa penduduk Jepang di Indonesia adalah masa yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Masa penduduk Jepang yang sangat singkat, yaitu 3,5 tahun, telah menorehkan masa-masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena kekejaman yang tidak mengenal peri kemanusiaan. Mengutip buku sejarah Pergerakan Nasional tulisan Fakhrudin Mutakin PKK 2015-78, kedatangan Jepang diawali oleh kekalahan Belanda. Kemudian tentara Jepang sengaja berdiam guna menarik simpati rakyat Indonesia. Namun setelah menduduki tanah air, Jepang memberlakukan sejumlah kebijakan yang menimbulkan penderitaan untuk rakyat Indonesia. Secara garis besar, kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, kehidupan sosial. Luasnya daerah pendudukan menyebabkan Jepang memerlukan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya untuk membangun sarana pertahanan. Tenaga tersebut diperoleh dari desa-desa di Jawa melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Romusa ini dikoordinasi melalui program Kinroshi atau kerja bakti. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru, banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sangsara. Selain bekerja di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Selain Romusa, Jepang juga membentuk Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia,
Cina, dan Korea. Perempuan-perempuan ini dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang. Sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi jugun lampu. Yang kedua, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, Jepang menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki, yaitu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Saat itu, Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Konsekuensinya, tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material. Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. 3. Aspek budaya. Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Tenoheka, kaisar yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ritual tersebut dilakukan dengan membungkukkan badan tepat ke arah kaisar yang berada di arah matahari terbit, dikenal sebagai budaya Seikere. Kala membungkukkan badan, masyarakat juga disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepang, yakni Kimigayo. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama, bahkan hingga memunculkan pertempuran. Berikut potongan gambar pada film Sang Kiai, menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak Seikere. 4. Aspek pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dapat dibilang mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Lagi serta dibentuknya sistem tahap SD, SMP, dan SMA. Semua kalangan pun dapat mengakses pendidikan, tidak seperti masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran, yaitu baris berbaris dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Dan tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis, dari semulanya 21.500 menjadi 13.500. Aspek politik. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Saat itu, golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno-Hatta dan juga Syahrir. Lalu, kenapa Jepang mengajak kerjasama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis Indonesia ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Wakil Kepala Staf Tentara ke-16, yaitu Jenderal Harada Yasukazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah bangsa Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah, Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi, Syahrir dan Dr. Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerjasama Jepang. Karena itu, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 Maret 1942 mengenai larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 10 Mei 1942 mengenai larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Tanggal 22 Juli 1942 mengenai larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Dan pada saat itu, Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Dan berikut adalah organisasi-organisasi buatan Jepang. Pertama, organisasi politik bentukan Jepang yang terdiri dari yang pertama yaitu Gerakan 3A. Gerakan ini disebut Gerakan 3A karena semboyannya adalah Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan dipimpin oleh Syamsuddin Shah. 2. Pusat Tenaga Rakyat.
Pusat Tenaga Rakyat atau yang biasa disingkat dengan PUTERA berdiri pada tanggal 16 April 1943 sebagai harapan dapat menarik perhatian bangsa Indonesia agar membantu pasukan Jepang dalam setiap peperangan. 3. Pembela Tanah Air. PETA merupakan sebuah organisasi bentukan Jepang dengan keanggotaannya berisi pemuda-pemuda Indonesia. Dalam organisasi ini, para pemuda bangsa Indonesia dididik latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Tujuan awalnya pembentukan organisasi PETA ini adalah untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik. Lalu ada pun organisasi semi-militer bentukan Jepang yang terdiri dari 6. Antara lain adalah pertama, Seinendan. Seinendan dibentuk pada 9 Maret 1943. Bertujuan untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. 2. Kokutai. Kokutai adalah pembentukan barisan pelajar untuk pelajar SD sampai dengan SLTA. 3. Keibodan. Keibodan adalah barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dan bertujuan untuk membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia seperti mengatur lalu lintas dan juga mengamankan desa. 4. Chibakutai. Chibakutai adalah organisasi bentukan Jepang pada tanggal 8 Desember 1944. Chibakutai juga terinspirasi oleh penerbangan bunuh diri Kamixe. Chibakutai sendiri juga dibentuk hanya sebagai pendukung tentara Jepang. 5. Fujinkai. Fujinkai atau Barisan Manusia dibentuk pada bulan Agustus 1943 dengan anggota para wanita berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas-tugas sosial. Namun dalam perjalanannya, Fujinkai juga dilatih oleh pendidikan militer sederhana. 6. Heiho. Heiho beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan angkatan udara, laut, dan kepolisian. Kegiatan utamanya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, dan membantu tentara Jepang dalam peperangan. Kemudian ada dampak positif. Yang pertama adalah mengetahui sistem baru dalam pertanian. Yang kedua, munculkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, membentuk strata dalam masyarakat yang dimulai dari RT atau tonarigami. Dan yang keempat, ada kerja bakti massal atau kinrohoshi. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu ada yang pertama adalah eksplorasi kegiatan ekonomi yang digunakan untuk perang. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, ada kegiatan kerja paksa atau romusha. Yang keempat, ada perbudakan wanita atau yugun lanfu. Dan yang kelima, ada organisasi politik dilarang. Kemudian ada kebijakan yang masih bisa dirasakan sampai dengan sekarang. Ada 5, yaitu yang pertama, dalam bidang ekonomi, yaitu menabung di bank. Yang kedua, ada dalam bidang politik militer adanya tentara PETA yang anggotanya menjadi embrio TNI. Yang ketiga, ada dalam bidang sosial munculnya kelas sosial yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Yang keempat, adanya tonirigumi atau rukun tetangga. Dan yang terakhir, ada dalam bidang pendidikan adanya pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas.